everyone, my name is Hana Agun Kaudani, NPM 244110116, class MNJ 24C. Good afternoon everyone. Today I will like to present about leadership. Leadership is an important factor in every organization because a leader plays a role in guiding, motivating, and influencing others to achieve common goals. In this presentation, I will briefly explain the definition, concept, styles, and models of leadership. Pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan perannya masing-masing. Selain itu, pemimpin juga berperan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga anggota tim dapat bekerja secara maksimal. Kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah kepada bawahan, tetapi juga tentang bagaimana seorang yang baik dengan anggota timnya. Memberikan contoh yang positif serta menciptakan rasa kepercayaan di dalam organisasi. Dengan kata lain, pemimpin merupakan proses interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam mencapai tujuan bersama. Konsep dasar kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, adanya pemimpin atau leader, yaitu individu yang memiliki peran untuk memimpin dan memberikan arahan kepada anggota tim. Kedua adalah pengikut atau followers, yaitu orang-orang yang dipimpin dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga adalah adanya tujuan bersama. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga pemimpin harus mampu mengarahkan anggota tim agar bekerja menuju tujuan tersebut. Keempat adalah proses mempengaruhi. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi perilaku dan sikap anggota timnya agar mau bekerja secara efektif. Tanpa adanya pengikut dan tujuan bersama, kepemimpinan tidak dapat berjalan dengan baik. Peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki berbagai peran penting dalam organisasi. Pertama adalah memberikan arahan kepada anggota tim, sehingga setiap anggota memahami apa yang harus mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Kedua adalah mengambil keputusan dalam berbagai situasi. Pemimpin harus mampu menentukan keputusan yang tepat untuk kepentingan organisasi. Ketiga adalah memberikan motivasi kepada anggota tim. Motivasi sangat penting karena dapat meningkatkan semangat kerja serta kinerja anggota organisasi. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan pekerjaan antar anggota, memastikan bahwa setiap tugas berjalan dengan baik, serta membantu menyelesaikan masalah yang muncul di dalam tim. Dengan menjalankan peran tersebut secara efektif, seorang pemimpin dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum dikenal di antara lain. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh terhadap pengembalian keputusan. Dalam gaya ini, anggota tim biasanya hanya mengikuti arahan dari pemimpin. Kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengembalian keputusan. Gaya ini biasanya dapat meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab anggota. Ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota tim untuk menjalankan tugasnya. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi.
Model kepemimpinan. Selain gaya kepemimpinan, dalam teori manajemen juga terdapat beberapa model kepemimpinan. Model pertama adalah trait model atau model sifat yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki sifat-sifat tertentu seperti percaya diri, keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan. Model kedua adalah behavioral model atau model perilaku yang menekan bahwa kepemimpinan dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam memimpin anggota timnya. Model ketiga, situasi model atau model situasional yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh organisasi. Model situasional menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling efektif dalam semua kondisi. Karakteristik pemimpin efektif. Seorang pemimpin yang efektif biasanya memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama adalah kemampuan komunikasi yang baik, sehingga pemimpin dapat menyampaikan ide, visi, serta arahan kepada anggota tim secara jelas. Kedua adalah rasa tanggung jawab, karena pemimpin harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Ketiga adalah percaya diri, yang membantu pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan serta mengambil keputusan secara tegas. Selain itu, pemimpin yang efektif juga harus mampu memotivasi anggota tim, membangun kerjasama yang baik, serta menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi. Karakteristik ini sangat penting untuk menciptakan kepemimpinan yang berhasil. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Pemimpin membantu menentukan arah dan tujuan organisasi sehingga setiap anggota memiliki panduan yang jelas dalam bekerja. Selain itu, kepemimpinan juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota karena pemimpin mampu memberikan dukungan, arahan, dan inspirasi kepada anggota tim. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi dapat bekerja secara lebih terstruktur, efektif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Contoh kepemimpinan dalam kehidupan. Contoh sederhana kepemimpinan dapat kita lihat dalam kegiatan kelompok di kampus. Misalnya ketika mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan tugas. Dalam kelompok tersebut, biasanya ada satu orang yang berperan sebagai koordinator atau pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok tersebut bertugas untuk membagi tugas kepada anggota. Dalam kelompok tersebut biasanya ada dua orang yang berperan sebagai koordinator atau pemimpin kelompok. Pemimpin tersebut bertugas untuk membagi tugas kepada anggota, mengatur jadwal diskusi, serta memastikan bahwa setiap anggota menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jika pemimpin kelompok mampu menjalankan perannya dengan baik, maka kerja kelompok akan menjadi lebih terorganisir dan tugas dapat terselesaikan dengan lebih efektif. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemimpin merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar dapat bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikut serta membutuhkan berbagai kemampuan seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan memotivasi orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya harus memiliki kekuasaan, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan, kerjasama, serta hubungan yang baik dengan anggota timnya. Dengan kepemimpinan yang baik, sebuah organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian presentasi mengenai materi kepemimpinan yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Thank you for attention and see you next time. Bye-bye guys.